video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin pada manusia. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa itu sistem endokrin pada manusia? Kalau belum tahu, simak videonya sampai selesai ya. Definisi sistem endokrin. Apa sih definisinya? Yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Di sini, hormon menuju darah, lalu darah menuju organ yang ditarget atau reseptor. Hormon dari kelenjar endokrin. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain. Fungsi hormon tersebut adalah memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas lain. Cara kerja hormon dibagi menjadi 3. Yang pertama, parakrin. Parakrin adalah efek di sel sekitar. Yang kedua, autokrin. Autokrin adalah efek di sel penghasil. Yang ketiga, endokrin. Endokrin adalah efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi atau sistem. Kerja hormon. Yang pertama, perangsang atau penghambat pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru. Yang keempat, fase kehidupan. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus bertugas mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang pertama, gonadotropin yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua, somatotropin untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mens. Yang keempat, kortikotropin untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Berikut adalah gambar dari kelenjar hipofisis. Di bawah ini adalah gambar kelenjar tiroid atau gondok. Fungsi kelenjar tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar gondok menghasilkan hormon yang pertama, tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua, kalsitosin untuk mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Di bawah ini adalah contoh gambar kelenjar paratiroid. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. 1. Aldosteron
meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua, kortisol, mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula. Yang ketiga, androgen, bahan baku estrogen. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar adrenal. Di bawah ini adalah contoh gambar kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum, rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Fungsi kelenjar timus dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, sebagai imunitas tubuh. Berikut contoh gambar kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstisial atau bagian berisi cairan testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. 1. Hormon relaksin, mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua, hormon testosteron, mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Patofisiologi sistem endokrin. Adenoma pada growth hormone, tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa, gigantisme pada anak-anak. Tanda dan gejala. Gigantisme ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dan lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Akromegali ditandai dengan pembesaran kepala. Penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Hipotiroidisme, penyebab autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid. Dampak hipotiroidisme berdampak pada timbulnya goiter tiroid. Gejala goiter tiroid. 1. Rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita tidur selama 12 sampai 14 jam dalam sehari. Yang kedua, kelemahan otot yang ekstrim. Yang ketiga, kecepatan denyut jantung menurun. Yang keempat, berkurangnya volume darah. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah jelas dari materi saya? Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Semoga materinya bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.